Halo adik-adik, calon mahasiswa baru yang sangat super. Kita lanjutkan kembali video tentang pembahasan trigonometri pada matematika Saintek UTBK tahun 2019 ya. Ini soal yang keempat. Di soal ini disebutkan kosinus 2x tambah kosinus 2y sama dengan 2/5. Sinus y-nya sama dengan 2 kali sinus x, di mana x dan y itu berada pada interval 0 sampai dengan pi, arti kuadrat 1 dan kuadrat kedua ya. Nah, di sini tentunya kita akan memakai rumus sudut rangkap ya, yaitu pada sudut rangkap yang disebutkan di sini kosinus 2x-nya terlebih dahulu kita ubah menjadi 1 dikurang dengan 2 kali sin kuadrat x ya. Ingat sudut rangkap. Sudut rangkap itu bentuknya sinus 2x itu sama dengan 1 dikurang kosinus 2x maksudnya ya. Kosinus 2x 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Di video yang terdahulu ini sudah saya urai kosinus 2x atau kosinus 2y ya, sama aja ya. Nah, demikian juga kosinus 2y-nya berarti 1 dikurang 2 kali sin kuadrat y. Nah, disebutkan di soal nilainya ini adalah 2/5. Nah, kemudian ini 1 tambah 1 nanti kita pindahkan ke sana. Kemudian negatif 2-nya kita keluarkan. Sehingga ini muncul sin kuadrat x ditambah ya, karena negatifnya udah kita keluarkan ini, ditambah dengan sinus kuadrat y. Ini sama dengan 2/5. Kemudian dikurangkan dengan 2. Dikurang dengan 2. 2 itu adalah 10/5 gitu ya. Nah, kemudian ini kita ganti karena di soal tadi sudah disebutkan bahwa sinus y-nya adalah 2 kali sinus x, berarti negatif 2 kali sinus kuadrat x ditambah sinus y-nya tadi adalah 2 sin x dikuadratin, berarti hasilnya jadinya 4 kali sinus kuadrat x. Ini sama dengan negatif 8/5. Negatif 2 dan negatif 8 ini sama-sama kita bagi negatif 2, berarti tinggal 4 ya. Nah, kemudian ini jadinya ada 5, 1 ditambah 4 gitu ya, sin kuadrat x-nya. Kemudian hasilnya adalah ini berarti tinggal 4/5 ya. Ini tadi kita bagi 2 jadi 4. Nah, sehingga ketemulah di sini nilai dari sinus kuadrat x-nya ini adalah 4/25, atau sinus x ini sama dengan akar dari 4/25 itu positif atau negatif 2/5 diakarin ya. Nah, tapi kita pakai yang positif. Kenapa? Karena di kuadran 1 dan kuadran 2 tadi letak daripada sudut x itu tadi, di mana sinus di kuadran 1 dan kuadran 2 nilainya positif ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu nilai sinus x-nya, maka kosinus sinus y-nya juga pasti udah ketemu ya. Tadi kan disebutkan di soal bahwa sinus y itu sama dengan 2 kali sinus x. Nah, berarti ini kita kali 2. Jawabnya adalah 4/5 ya, 4/5. Nah, kemudian di soal yang ditanya tadi berarti 3 kali sinus x, 3 dikali sinus x yang tadi adalah 2/5 ya. Nah, kemudian dikurang dengan 2 kali sinus y. Sinus y-nya tadi adalah 4/5 ya. Nah, maka hasilnya adalah 6/5 dikurang 8/5 berarti negatif 2 ya, negatif 2/5. Nah, itulah yang ditanya di soal. Pilihannya adalah negatif 2/5 yang B gitu ya. Oke. Yang berikut soal yang nomor 5 ya. Soal yang nomor 5 disebutkan bahwa kosinus A kurang B sama dengan 4/5 dikali dengan sinus A tambah B ya. Kemudian sinus 2A tambah sinus 2B sama dengan 9/10, sinus A tambah B yang ditanya. Nah, ini masih sama seperti pada soal yang nomor 4,
pada soal yang nomor 5 ini kita akan mengurai sinus 2A tambah sinus 2B terlebih dahulu ya. Nah, sinus 2A tambah sinus 2B. Nah, tapi teman-teman, sinus 2A tambah sinus 2B-nya ini kita pakai rumus bukan sudut rangkap supaya lebih mudah ya. Nah, nanti bisa teman-teman bandingkan. Nanti teman-teman bisa juga kerjakan dengan menggunakan sudut rangkap. Tapi di sini saya pakai rumus sin tambah sin. Ya kan? Nah, sin tambah sin. Sin tambah sin jawabnya adalah 2 kali sin, jumlahkan sudutnya 2A tambah 2B bagi 2. Ya kan? Nah, kemudian ini dikali dengan kosinus 2A dikurang 2B dibagi dengan 2. Gitu ya. Nah, itu uraian daripada sin tambah sin. Nah, teman-teman harus ingat lagi, kembali hafalin lagi rumus sin tambah sin tambah sin udah, sekarang sin kurang sin ya. Cos tambah cos, cos kurang cos. Nah, itu kelompok rumusnya ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini bentuknya menjadi 2 kali sin A tambah B karena dibagi 2. Ya kan? Nah, ini kan bagi 2, duanya ini kan bisa dicoret dengan angka yang ini. Ya. Kemudian dikali dengan kosinus, ini juga sama dibagi 2. Berarti A kurang B aja, tinggal sudutnya. Per 2-nya udah habis dengan angka 2 yang di atas ya. Nah, di soal ini sudah disebutkan bahwa cos A kurang B yang ini di soal sudah disebutkan bahwa nilainya adalah 4/5 sin A kurang B. A tambah B ya. Nah, berarti ini hasilnya 2 kali sin A tambah B. Ini kita ganti ya, kita ganti menjadi 4/5 kali sin A tambah B. Oke, nah berarti ini hasilnya menjadi 2 dikali 4/5 berarti 8/5 ya kan. Nah, kemudian ini menjadi sin kuadrat A tambah B ya kan. Nah, inilah yang diketahui tadi dari soal sama dengan 9/10. Ini 9/10 dari soal sudah disebutkan ini adalah 9/10. Nah, kemudian ini sama-sama kita bagi dengan 5 terlebih dahulu. Kita bagi 5 ini tinggal 2 ya kan. Nah, ketemulah nilai dari sin kuadrat A tambah B nya. Berarti kalau saya buatkan di sini sin kuadrat A tambah B ini sama dengan sin kuadrat A tambah B, berarti ini tinggal 1 tadi, 1 kali 9, 8 kali 2, 16, berarti 9/16 ya. Itulah sin kuadrat A tambah B. Kemudian yang ditanya tadi bukan kuadrat, tapi sin A tambah B saja ya. Nah, sin A tambah B berarti jawabnya adalah akar dari 9/16, 3/4 plus dan minus ya kan. Nah, kebetulan di soalnya itu nggak dikasih batasan daripada A tambah B nya, dan di jawabannya yang ada hanya 3/4 yang positif ya. Yang positif jawabnya adalah yang D. Kira-kira seperti itu untuk soal yang nomor 5 yang berikut. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bentuk soal yang seterusnya, yang nomor 6 di sini. Diketahui sistem persamaan bahwa nilai A sama dengan sin X tambah cos Y, nilai B adalah cos X dikurang sin Y. Kemudian berapakah nilai maksimum? Nah, ini di video yang pertama kita sudah bahas tentang maksimum dan minimum daripada fungsi trigonometri. Jadi ini nggak usah diturunin ya. Nah, tapi kalau fungsinya itu bisa kita sederhanakan, bentuk trigonometrinya tinggal sinus aja atau kosinus aja. Ingat, untuk berapapun sudutnya, sinus maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Nah, jadi itu yang kita akan upayakan ya. Nah, pertanyaannya yang nomor 6, ini langsung saja. 4A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah 4, nilai maksimumnya berapa? 4-nya ini kita keluarkan ya. 4 buka kurung A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian ini tambah 1 dong tentunya
ya kan? Nah, kemudian ini kita cari 4 buka kurung A dikuadratkan sin X tambah cos Y dikuadratin, berarti mengkuadratkan binomial sin kuadrat X 2 kali sin X kali dengan cos Y gitu ya, kemudian ditambah cos kuadrat Y gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini masih A kuadrat ya. Ini semuanya masih A kuadrat. Kemudian ditambah dengan B kuadrat. B kuadratnya sin cos X dikurang sin Y dikuadratin. Berarti ini menjadi cos kuadrat X dikurang ya. Dikurang 2 dikali cos X dikali sin Y. Kemudian ditambah yang berikutnya sin kuadrat Y, kemudian tambah 1, yang ini ya, tambah 1-nya ya kan. Nah, kemudian ini hasilnya sama dengan 4 buka kurung sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1 ya kan. Nah, kemudian ditambah dengan 2 buka kurung sin X cos Y kurang cos X sin Y. Nah, itu adalah bentuk dari sin X dikurang Y. Nah, jadi teman-teman harus hafal rumusnya ya, harus hafal rumusnya. Kemudian ditambah cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y 1. Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat asal sudutnya sama, itu hasilnya adalah 1 ya. Kemudian tambah 1 lagi. Nah, kemudian hasilnya menjadi 4 buka kurung 1 ditambah 2, ini jadinya 3. Kemudian ditambah 2 kali sinus X ditambah Y ya kan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa untuk yang namanya sinus maksimum atau minimumnya itu ya, kalau bukan 1 negatif 1 ya, minimumnya negatif 1. Nah, berarti karena di soal pertanyaannya maksimum, ini adalah 4 dikali 3 ditambah 2 kali sinus maksimumnya 1 kali 1. Nanti jawabnya adalah 4 dikali, hasilnya adalah 20. Pilihannya adalah yang B ya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman bentuk soal yang sudah pernah ditanyakan ya, khususnya di PTK tahun 2019. Semoga ini menjadi acuan buat teman-teman. Untuk video yang berikutnya, nantikan prediksi bentuk soal trigonometri yang akan dimunculkan pada UTBK yang akan kalian angkat di sana. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi.